Halo teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menganalisis interpretasi citra penginderaan jauh. 2. Menjabarkan langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. 3. Mengetahui manfaat penginderaan jauh. Apa itu interpretasi citra penginderaan jauh? Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Unsur-unsur interpretasi citra. 1. Bentuk. 2. Ukuran. 3. Rona. 4. Tekstur. 5. Pola. 6. Bayangan. 7. Situs. 8. Asosiasi. Bentuk. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Contohnya, bangun sekolah berbentuk huruf L besar. Ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Contohnya, objek lapangan sepak bola memiliki panjang sekitar 100-100 meter dan lebar sekitar 65-75 meter. Rona. Tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Contohnya, rona objek lahan kosong lebih cerah daripada rona objek lapangan olahraga. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Contohnya, tekstur objek lahan sawah dan perkebunan lebih halus daripada objek vegetasi hutan. Bayangan. Bayangan dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada waktu perekaman atau pengambilan gambar objek. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Situs. Letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya, objek pelabuhan terletak di dekat objek laut. Asosiasi. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Contohnya, objek kantor dikenal dengan mengamati terdapat objek lapangan parkir sekitarnya. Langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh ada 4 yaitu 1. Deteksi. Kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Tahap, apa yang terlihat? Kegiatannya yaitu 1. Mengamati citra secara keseluruhan. 2. Menemukan objek-objek yang ada. 3. Mencatat semua objek yang terdeteksi. Langkah yang kedua yaitu identifikasi. Menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Kegiatannya yaitu 1. Analisis setiap objek dengan 9 unsur interpretasi. 2. Mencocokkan karakteristik dengan pengetahuan yang ada. 3. Memberi nama, label pada objek. Contoh, karakteristik terdeteksi, rona gelap, bentuk memanjang berkelok, situs di dataran rendah. Unsur yang digunakan, rona, bentuk, situs. Kesimpulan, sungai. Karakteristik terdeteksi, rona cerah, bentuk persegi teratur, tekstur halus, asosiasi dengan irigasi. Unsur yang digunakan, rona, bentuk, tekstur, asosiasi. Kesimpulan, sawah. Karakteristik terdeteksi, tekstur kasar, pola tidak teratur, rona hijau gelap. Unsur yang digunakan, tekstur, pola, rona. Kesimpulan, hutan. Langkah yang ketiga, analisis. Uraian deskripsi interpretasi citra. Jadi langkah yang ketiga ini melakukan pengukuran, perhitungan, dan klasifikasi lebih detail terhadap objek yang telah diidentifikasi. Contoh analisis, pengukuran, luas hutan, 150 hektar. Klasifikasi,
Penggunaan lahan, hutan, 150 hektar, 37,5%. Statistik, kepadatan rumah, 5 rumah, H. Langkah yang keempat, deduksi, yaitu menarik kesimpulan untuk terkait interpretasi objek yang diamati. Kegiatannya yaitu 1. Menginterpretasi makna data. 2. Menemukan pola dan hubungan. 3. Memprediksi kondisi, perkembangan. 4. Memberikan rekomendasi, saran. 5. Membuat keputusan. Contoh deduksi dari analisis penggunaan lahan. Temuan 1. Hutan 37,5% dari total area. 2. Sawah 18,75% dari total area. 3. Permukiman berkembang di tepi jalan utama. 4. Terdapat konversi lahan sawah menjadi permukiman. Deduksi, kesimpulan. 1. Kondisi lingkungan, tutupan hutan masih cukup baik, lebih besar dari 30%. Potensi pertanian masih memadai, tekanan urbanisasi mulai meningkat. 2. Prediksi, permukiman akan terus berkembang mengikuti jalan. Sawah berpotensi terus berkurang, perlu pengendalian alih fungsi lahan. 3. Rekomendasi, tetapkan kawasan lindung untuk mempertahankan hutan. Batasi konversi sawah ke non-pertanian. Arahkan pengembangan permukiman ke zona yang telah ditetapkan. Perbaiki infrastruktur irigasi untuk pertahankan sawah. Apa manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan, bidang klimatologi dan bidang SDA dan lingkungan? Manfaat penginderaan jauh, bidang kelautan, pengamatan sifat fisis air, pasang surut air laut, dan arus laut. Jenis citra yang biasa digunakan, seperti MOS dan SEASAT. Manfaat penginderaan jauh, bidang klimatologi, pengamatan kondisi iklim dan komponen pembentuknya. Jenis citra yang biasa digunakan, seperti NOAA, Meteor, dan GMS. Manfaat penginderaan jauh, bidang SDA dan lingkungan, pengamatan barang tambang dan lingkungan termasuk peristiwa bencana alam. Jenis citra yang digunakan, seperti Landsat dan Spot. Kelebihan penginderaan jauh. 1. Cakupan luas, dapat meliput area yang sangat luas dalam satu kali perekaman. 2. Efisien, menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibanding survei lapangan. 3. Temporal, dapat merekam objek yang sama secara berkala. 4. Objektif, data yang diperoleh lebih objektif. 5. Spektral, dapat merekam di luar spektrum tampak, inframerah, radar. 6. Aksesibilitas, dapat menjangkau daerah yang sulit diakses. Keterbatasan penginderaan jauh. 1. Memerlukan keahlian khusus untuk interpretasi. 2. Biaya awal untuk teknologi cukup tinggi. 3. Terpengaruh cuaca untuk citra optik. 4. Memerlukan verifikasi lapangan, drone truth. 5. Resolusi temporal terbatas pada satelit tertentu. 9 unsur interpretasi citra, kunci interpretasi. 1. RONA, pengertian, tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. RONA berkisar dari hitam, gelap, hingga putih, terang, dengan berbagai tingkat abu-abu di antaranya. 2. Warna, pengertian, penampakan suatu objek berdasarkan pantulan spektrum cahaya tampak. Warna memberikan informasi lebih detail dibanding RONA. 3. Bentuk, pengertian, konfigurasi atau kerangka umum, outline, dari suatu objek. Bentuk adalah ciri yang paling mudah dikenali. 4. Ukuran, pengertian, dimensi objek pada citra yang meliputi panjang, lebar, luas, tinggi, dan volume. Ukuran membantu membedakan objek yang bentuknya sama. 5. Tekstur, pengertian, frekuensi perubahan RONA atau warna pada citra. Tekstur menggambarkan kekasaran atau kehalusan permukaan objek. 6. Pola, pengertian, susunan keruangan, spasial arrangement, objek-objek pada citra. Pola menunjukkan keteraturan pengulangan objek. 7. Bayangan,
Pengertian, bagian gelap yang dihasilkan oleh objek yang menghalangi sinar matahari pada citra. 8. Situs. Pengertian, letak atau lokasi suatu objek terhadap lingkungan sekitarnya, lokasi geografis. 9. Asosiasi. Pengertian, keterkaitan atau hubungan fungsional antara suatu objek dengan objek-objek lain di sekitarnya. Jika ada X, biasanya ada Y.